Pagi ini ada sesuatu yang sedikit berubah, saudara. Saya mengajak kita langsung membaca dari 1 Petrus sebelum kita menuju ke kitab Tawari. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Bolehkah saya minta tolong teman-teman yang di onsite, mungkin siapin minyak? Boleh ya? Pagi ini saya mau belajar untuk taat dengan peristiwa kecil-kecil. 1 Tawari 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ada sesuatu jabatan atau panggilan yang dituliskan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi ada dua peranan di sini, yaitu imamat yang rajani. Imamat berbicara berarti sebuah panggilan sebagai imam. Kita semua dipanggil sebagai imam yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Kita dipanggil sesuai dengan amanat agung, bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi media, bisa menjadi perantara supaya orang itu datang kepada Tuhan. Entah dengan banyak cara, melalui kesaksian kehidupan kita, melalui penyampaian testimoni, firman, apa saja, bahwa kita dipanggil untuk membawa manusia kepada Tuhan. Itulah tugas seorang imam. Tetapi ada satu jawatan juga atau peranan yang disebutkan di sini, yaitu raja. Jadi ternyata bukan cuma imam, tapi kita raja. Nah, raja itu berbicara tentang orang-orang yang mempunyai power, orang-orang yang mempunyai kuasa, orang-orang yang mempunyai otoritas, orang-orang yang mempunyai bukan cuma otoritas, tapi bahkan boleh saya bilang orang-orang yang sangat menduduki tingkat berkat materi yang luar biasa. Nah, dulu gambaran beberapa hamba Tuhan tuh seperti ini. Jadi imamat rajani itu gambaran dari orang-orang yang secara materi sangat diberkati. Kalau bahasa mereka, kalau ngobrol di antara teman-teman, bahasa sederhananya tuh ya, rajani itu adalah termasuk bisnismen. Jadi orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kuasa, otoritas, orang-orang yang menduduki posisi-posisi yang penting, tapi sekaligus secara materi mereka bukan orang-orang yang dalam tanda kutip kekurangan. Jadi ini ada dua peranan yang Tuhan kasih mengenai kita. Bahwa kita bukan cuma imam yang beribadah, yang membawa orang kepada Tuhan, tapi kita juga raja yang dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, yang dipanggil Tuhan untuk diberkati baik secara materi maupun rohani, saudara. Nah, ada salah satu raja yang menurut saya raja ini paling berhasil di antara semua raja-raja. 2 hari lalu ketika setelah selesai sebuah ibadah, ada seseorang menemuin saya dan dia berkata begini, saya enggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan berbicara tentang raja-raja. Tuhan berbicara tentang raja-raja. Ngobrol-ngobrol soal itu, tiba-tiba tadi pada waktu saya menyembah, Tuhan mengingatkan kata-kata dia. Tuhan mengingatkan saya tentang raja-raja, C. Dan saya menangkap ada satu raja yang menurut saya paling sukses. Saya nggak bilang bahwa orang yang sukses itu nggak punya kelemahan. Saya nggak bilang bahwa orang sukses itu nggak pernah salah. Semuanya pasti pernah salah karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi menurut saya, raja ini termasuk raja yang sangat sukses, yaitu namanya Raja Daud. Nah, saya mau mengajak Anda mendengar, melihat bahwa ada 2 poin penting yang menurut saya dimiliki oleh Daud, kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud, yang seharusnya juga saudara dan saya miliki. Yuk kita lihat dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-25.
Kita lihat 2 ayat, 1 Tawarikh pasal 25, kita lihat ayat yang kedua. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Nah, ini cerita tentang para penyanyi, para imam Lewi, terutama para penyanyi yang bertugas pada masa Raja Daud memimpin. Nah, ini ayat 2, ayat selanjutnya adalah ayat 6. Kita lihat ayat yang ke-6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Jadi ada 3 kelompok penyanyi, saudara. Pada zaman Raja Daud memimpin, di mana 3 kelompok penyanyi ini daftarnya ada di 1 Tawarikh 25. Kalau Anda lihat dari 2 ayat ini, saya temukan bahwa ternyata Daud ini punya 2 kesibukan yang menurut saya antik. Kenapa saya bilang antik? Karena tidak ada raja yang melakukan ini. Anda baca cerita raja-raja, tidak ada raja yang melakukan 2 aktivitas ini seperti Raja Daud. Yang pertama, kan dua-duanya dituliskan begini, dengan petunjuk raja. Berarti kan raja yang ngatur dong. Betul ya? Kalau dengan petunjuk raja berarti raja yang mimpin. Siapa raja yang dimaksud di sini? Raja Daud. Nah, Anda lihat, kita lihat dulu ayat yang ke-6. Saudara, ada 2 hal ini yang dipegang oleh Daud, yang saya berharap akan juga kita pegang. Ini yang saya percaya menjadi kunci dari keberhasilan Raja Daud. Dan saya melihat memang raja-raja yang lain kalah ya kalau dibandingkan dengan raja yang satu ini. Dia betul-betul bisa mengakhiri garis akhir dengan luar biasa. Kita melihat Salomo tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik pada akhirnya. Dan banyak raja-raja pada zaman kitab raja-raja juga gagal. Tetapi Raja Daud adalah raja yang menurut saya berhasil dalam waktu kepemimpinan yang cukup lama. Kita lihat ya ayat yang ke-6 sekali lagi. Perhatikan. Dengan petunjuk raja. Apa yang dilakukan di ayat 6? Apa yang dikendalikan, apa yang diatur oleh Daud? Ternyata dituliskan di sini adalah para penyanyi. Nah, mereka menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, kecapi. Jadi ternyata Raja Daud ini punya satu aktivitas yaitu mengatur penyanyi. Nah, pernah mikir nggak? Ada raja yang repot ngatur jadwal singer. Setahu saya tidak ada raja sibuk ngatur jadwal singer. Bahkan nggak usah ngomong deh soal raja gembala sidang. Kita nggak usah jauh-jauh soal raja. Setahu saya gembala sidang tidak pernah repot ngurus soal jadwal pemusik. Itu gembala sidang. Tapi Raja Daud ini antik. Raja lain tidak ada yang ngurusin pemusik dan penyanyi. Jadi Anda bayangkan, zamannya Raja Daud tidak ada bait Allah. Karena Tuhan tidak mau mengizinkan Daud untuk membangun bait suci. Sehingga akhirnya Daud terpaksa memakai yang namanya tabut, lalu dibikinkan sebuah pondok. Makanya disebut sebagai Pondok Daud. Dan Alkitab menuliskan Pondok Daud ini 24 hour, 24 jam. Jadi Daud ini yang menuntun, yang mengatur jadwal. Jam sekian sampai jam sekian, misalnya dari golongan Asaf. Nanti golongan Yedutun gilirannya segini. Bukan cuma jadwalnya, tetapi daftar orang-orangnya. Nah, Anda bayangin. Itu siapa yang ngurus? Daud. Gak kengangguran nih orang. Saya memperhatikan begini, Daud lebih banyak ngurusin jadwal penyanyi dan jadwal pemusik. Daud lebih banyak memusingkan soal ibadah daripada strategi perang. Saya jarang menemukan Daud sibuk mengatur strategi perang. Tetapi Daud lebih sibuk. Kenapa saya bilang sibuk? Karena 24 jam. Berarti everyday kan?
Strategi perang sesekali, jarang banget. Nah, ini menurut saya raja yang luar biasa, lain dari yang lain. Ya kan? Nah, yang saya tangkap begini, justru inilah yang rupanya menjadi kunci keberhasilan Daud. Artinya gimana? Kenapa Daud bingung mengurus ibadah? Karena Daud pengen memberikan yang terbaik buat Tuhan. Daud itu terlatih sejak zaman dia masih jadi gembala, kambing domba 2-3 ekor. Bagaimana hari-hari dia menghabiskan waktu di padang, bawa dombanya, pinggir sungai, terus dia ngomong, seperti rusa rindu sungaimu. Anda lihat Mazmur-Mazmur Daud. Itu semua lahir dari kehidupan real setiap hari. Mungkin satu kali dia lagi mengembalakan, kemudian muncul, engkau gembala yang baik. Dia merasakan betul bahwa dia pada waktu itu tidak punya siapa-siapa. Dia sebagai anak yang sering dianggap tidak ada. Dia betul-betul bergantung dengan Tuhan. Itu sebabnya rasa cintanya Daud kepada Tuhan mengalahkan apapun. Inilah yang saya percaya salah satu kunci keberhasilan Daud, yaitu dia mengejar hatinya Tuhan. Saudara tahu di kitab Amos pasal 9 ayat 11, Tuhan berkata begini, aku akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan tidak ingin memulihkan istana Salomo. Tuhan bahkan tidak punya kerinduan memulihkan bait suci yang dibikin oleh Salomo. Tuhan tidak ingin ada omongan di mana Tuhan ingin memulihkan kembali kemah Musa, tabernakel Musa. Tapi yang sering kali Tuhan ucapkan, aku pengen pondok Daud. Anda tahu kenapa? Pondok itu simple, gak ada yang menarik. Cuman tamput ditaruh di bawah tenda. Lalu penyanyi dia atur sedemikian. Tapi Tuhan jatuh cinta dengan pondok Daud ini. Bukan karena tampilan fisik, tapi karena hati orang yang bikin. Saudara percaya kalau cinta, kata Kidung Agung, kuat seperti maut. Artinya itu begini, Tuhan itu tahu siapa yang cinta sama dia. Tuhan itu tahu loh, saudara sama saya datang cuman buat berkat, atau Tuhan tahu juga saudara dan saya datang karena cinta. Cinta itu enggak bisa ditipu. Artinya gini, Tuhan itu ngerti siapa yang cinta sama dia. Satu kali seorang perempuan mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Dan saudara, Tuhan bilang begini, apa yang dilakukan wanita ini akan dibicarakan di mana Injil diberitakan. Saudara, inilah salah satu keberhasilan dari Daud, yaitu mengejar hatinya Tuhan. Nah, hal yang kedua, 1 Tawari 25 ayat 2. Apalagi yang diurusi oleh Daud. Perhatikan ayat 2. Kalimat yang terakhir. Di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Wih, ini orang keren loh. Orang bernubuat juga diatur loh. Dahsyat ya. Bernubuat dengan petunjuk raja. Begini, kalau dia bernubuat, orang-orang bernubuat dengan petunjuk raja, berarti Daud juga bisa bernubuat. Betul enggak? Karena kalau Daud enggak ngerti bagaimana bernubuat, dia enggak mungkin ngatur orang yang bernubuat. Malah dia yang diatur. Dia yang disetir. Anda bayangkan kalau seorang raja 100% dalam tanda kutip kayak orang lulak-lolok yang cuman bergantung dari
nubuatan orang lain, Anda bayangkan apa yang terjadi. Kita bisa disesatkan. Makanya saya tuh ngomong sama jemaat, jangan 100%. Anda itu kok bergantung sama nubuatan pendeta. Karena apa? Pendeta bisa salah. Daud mengejar, dia bisa punya kemampuan dan pengurapan seorang nabi. Artinya begini, saudara juga bukan cuman mengejar cinta untuk Tuhan. Bukan mengejar cuman kasih hati untuk Tuhan. Mengejar hatinya Tuhan. Tapi hal kedua yang dikejar oleh Daud, dia bisa bernubuat. Itu artinya apa? Dia mengejar hikmat Tuhan. Saudara mesti mau berani bayar harga. Untuk apa? Mengejar hati Tuhan. Dan saudara mesti berani bayar harga. Mengejar hikmat Tuhan. Setelah sebuah kebaktian di satu gereja, saya didatengin banyak orang. Tidak terhitung berapa banyak. Sekali masuk kadang 2, kadang 5, kadang 7. Dan semua yang masuk pertanyaannya sama. Bu Ruth, saya ini tidak kerja. Enaknya kerja apa? Saya bilang, lek tahu tak kerjain Pak. Bagaimana mungkin kita itu berharap in 5 minutes mau dapat instan. Kita harus bayar harga. Bayar harga gimana? Ada yang tanya di YouTube saya, gimana untuk bisa dapat kemampuan Isakar? Pernah ada di khotbah saya yang lain, jadi saya nggak mungkin jelaskan lebih detail. Intinya, bagaimana kita bisa mengerti hikmat kalau nggak pernah nempel sama sumber hikmat. Betul nggak saudara? Kalau kita mau nempel, maka kita pasti akan ketularan hikmatnya. Anda dengar, kalau kita mengejar hati Tuhan, kita akan juga mendapatkan hikmatnya. Setuju? Kata Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka hikmat pun akan dilepaskan buat kita. Tetapi saya percaya orang yang dapatkan hikmat belum tentu ngejar hatinya Tuhan. Contohnya Salomo. Saya sering ketemu orang yang model begitu sudah. Cuman datang buat tanya, Bu Ruth, saya mau invest ini. Kira-kira berhasil enggak? Dan saya punya kenalan yang cukup dekat. Dan sering tanya, berhasil enggak? Setiap kali saya jawab, Tuhan bilang enggak. Nanti hari yang lain Tuhan bilang, ya. Dan ternyata dia berhasil. Sampai akhirnya Tuhan berkati luar biasa. Sekarang mulai malas sembahyang. Mulai malas nyembah. Dan terakhir dia tanya, saya mau bikin gebrakan ini, gimana menurut Tuhan? Saya bilang, jangan kamu pakai Tuhan. Cuman untuk tambal butuh. Saudara, saya mau bilang, kejar hati Tuhan. Dan kejar hikmatnya. Maka engkau akan mendapatkan seperti kemampuan dan pengurapan seorang raja. Apalagi sekarang, dari semua orang yang konseling setelah kebaktian itu. Aduh, 99% tidak ada kerja. Saya sampai bingung. Tidak ada kerja. Apalagi setelah mereka dengar kesaksian saya. Tambah laris saya. Setelah dengar kesaksian saya yang tentang bagaimana saya cerita ada salah seorang yang Tuhan bicara, Tuhan kasih strategi,
kamu bikin no Instagram, Tuhan akan berkati, kamu suruh full time. Nah, orang itu dengar itunya, tapi enggak dengar prosesnya. Bahwa saya mendapatkan strategi dari Tuhan untuk dia itu 3 bulan sejak dia jobless. Nah, sih enggak diketahui orang 3 bulannya. Jadi mereka bilang, Bu Ruth, 10 menit aja, tolong doakan saya. Saya tuh 3 bulan untuk mendapatkan strategi buat dia. Bagaimana dia berharap 10 menit. Lah kamu pikir aku tuh langsung kayak antena gimana? Aku aja sampai sekarang minta strategi dari Tuhan tidak dikasih-kasih. Saya juga tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau cuma kasih buat dia? Aku juga minta dong strategi. Kan asik toh. Kalau dia berhasil di Instagram, kalau Tuhan kasih aku strategi kan luar biasa. Ini 3 bulan setelah dia jobless. Jadi selama 3 bulan tuh jobless. Baru Tuhan bicara. Gitu loh Bapak Ibu. Nah setelah 3 bulan baru dapat, oke, kamu bikin begini. Itu 3 months. Enggak 3 menit. Nah kemarin yang antri. Tanya. Tuhan bicara apa? Gak bicara apa-apa. Apalagi saya capek. Mana bisa konsen. Stres capek. Jadi tambah 1 lagi ya Bu. Tambah 1 lagi Bu. Masukkan orang. Apa yang bisa saya bantu doa Pak? Bu, saya ini enggak punya kerjaan apa. Aduh Pak, kok sama semua sama yang tadi ya. Saya enggak tahu Pak. Udah saya doakan aja ya. Saya bagaimana mungkin. Apalagi tambah yang terakhir. Tambah capek. Saya tuh enggak ngerti apakah orang itu yang dipikir orang. Bu, 10 menit aja. 10 menit. Bahkan ada yang nulis gini. Bu, saya minta waktu 15 menit buat ngobrol. Dalam hati saya tuh berkata begini, aku ini capek loh buat ajak ngobrol. Gitu, kamu enggak ngerti tak aku ini capek gitu loh. Sampai untuk ngobrol, untuk berebat kalau aku enggak sempat untuk ngobrol. Saudara kadang-kadang gini loh, kita tuh mau instan. Kejar. Daud membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita mengejar hatinya Tuhan, maka hikmat juga akan ikut. Tapi kalau kita cuma ngejar hikmat, jadinya kayak Salomo. Kita akan jatuh dalam berbagai dosa. Tapi kalau kita ngejar hatinya Tuhan, maka kita akan dijagai, diberkati, tapi kita tetap dijagai oleh Tuhan. Saya berharap pagi hari ini, siapapun yang mendengar, mari kejar Tuhan, bayar harga, spend time untuk cari Tuhan, kejar hatinya, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Amin. Bukan cuma kejar hikmat, tapi kejar hatinya, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Boleh minta lagu tadi, lekatkan hatiku. Saudara, waktu saya dengar lagu ini lagu lama, saya jadi sadar lagu ini mirip dengan apa yang saya khotbahkan pagi ini. Lekatkan hatiku, tepatkan semua. Jadi ini 2 hal. Lekatkan hatiku, kejar hati Tuhan. Tepatkan semua, kejar hikmat Tuhan. Maka pengurapan raja itu akan turun atas hidup kita. Bagaimana mendapatkan keduanya? Bagaimana mengejar hati Tuhan? Bagaimana mengejar hikmat Tuhan? Tidak ada yang lain. Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Maka semuanya adalah mungkin. Amin. Biar sebelum kita mengangkat tubuh dan darah, mari kita hampiri Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Lekatkan hati kami. Lekatkan hatiku. Melekat dengan
Tepatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Sejalan dengan firman. Saya berdoa semua yang di onsite maupun yang sedang di Zoom, kita dipanggil Tuhan, bukan cuma sebagai imam, tapi kita menjadi raja. Orang-orang yang secara fisik, secara materi diberkati luar biasa. Orang-orang yang punya posisi yang memberikan pengaruh. Jadilah kehendak, kejar hati dan hikmat Tuhan. Seperti di surga, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Sejalan dengan firman-Mu. Biar pagi ini kami bukan hanya mengejar hikmat untuk mengerti pimpinan-Mu, tapi terlebih kami mengejar hati-Mu yang seperti Daud, yang begitu mencintai Tuhan lebih dari apapun. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Cinta gak bisa ditipu. Kalau orang tuh cinta kan kelihatan. Dan Tuhan tahu siapa yang mencintainya. Kemana Daud berjalan, topik yang selalu keluar dari mulutnya adalah Tuhan. Di padang, dia menyanyikan cinta untuk Tuhan. Di tepi air, dia menyanyikan cinta buat Tuhan. Di dalam gua pun ketika dia dikejar, masih juga mulutnya mengungkapkan cinta. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "This is the man of my own heart." Orang yang ngerti hatiku. Orang yang bisa mencuri hatiku. Orang yang bisa mengambil hatiku. Bagaimana dengan kita? Menurut kita masing-masing, apakah kita bisa mengambil hati Tuhan? Saya berharap kita akan menjadi God's lovers, pecinta-pecinta Tuhan yang mengejar Dia seperti Daud. Tuhan sudah mencurahkan cintanya dengan totalitas. Bagaimana dengan kita? Menjelang hari-hari yang mungkin penuh tantangan, biarlah seperti Daud. Sekalipun aku ada di lembah kekelaman. Itu kata Daud. Sekalipun aku ada di lembah kekelaman, Daud masih bisa mengucapkan kata-kata cinta dan manis mengenai Tuhan. Dia tidak takut karena dia cinta dengan Tuhan. Kasih akan melenyapkan ketakutan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Inilah tubuh-Mu Tuhan yang dipecah-pecah buat kami. Thank you Jesus. Dan kami percaya, kami koinonia dengan tubuh Kristus. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Engkau begitu mencintai kami. Seperti firman-Mu katakan, semerah apapun dosamu akan menjadi putih seperti salju. Dan kami percaya segala kelemahan kami saat ini telah Tuhan hapuskan. Dan kekuatan Tuhan turun atas kami semua.
Kami menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur ini. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kami. Menjadikan kami adalah keturunan-keturunan ilahi. Darah daging-Mu sendiri. Saat kami minum anggur ini, kami manunggal dengan Engkau. Kami menjadi satu dengan Engkau. Kami anak-anak dan milik kepunyaan-Mu. Seperti yang firman-Mu katakan, kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan percaya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami semua pagi ini. Bagi-Mu segala kemuliaan hormat sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.